Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Deva Anjani Khoidin dengan NIM 122450014. Di sini saya salah satu anggota kelompok 9 ADS PRA ingin membuka eh, tugas praktikum modul keempat kali ini yaitu tentang analisis vektor dan raster. Di mana tujuan praktikum kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami cara kerja dan pengolahan data raster di QGIS, mahasiswa mampu mengubah simbologi layar raster untuk menampilkan data secara visual sesuai kebutuhan analisis, mampu melakukan analisis terrain menggunakan alat-alat analisis raster di QGIS, serta mampu mengkonversi hasil analisis raster menjadi data vektor dan menggunakannya untuk pemilihan lahan yang sesuai. Di sini kita langsung saja ke latihan praktikum, di mana latihan praktikum yang pertama ini kita akan menggabungkan analisis. Di sini saya sudah memiliki peta yang berasal dari eh, praktikum sebelumnya. Nah, di sini saya sudah menampilkan em, layer roads, suitable terrain, residential, restaurant, sama school. Nah, di latihan kali ini, di sini kita akan membuat layer vektor baru dengan nama newSolution.shp. Jadi kita simpan dengan format file SHP. Di sini kita menggunakan intersection yang ada di Geoprocessing Tools di menu vektor. Kita langsung aja ke menu vektor, lalu kita ke Geoprocessing Tools, terus di sini ada intersection. Nah, di sini kita akan membuat vektor baru dengan nama newSolution.shp yang hanya mengandung bangunan yang yang beririsan dengan layer suitable terrain. Nah, jadi di sini kita pakai buildings dan suitable terrain. Ya, bangunan yang beririsan dengan layer suitable terrain. Jadi di sini input layernya buildings, ya, yang beririsan dengan suitable terrain. Lalu di sini kita simpan, kita langsung save to file aja, langsung ke SHP, terus kita save, terus langsung kita run. Nah, langsung kita close aja. Nah, ini new solution kita. Ini coba kita ubah warnanya biar lebih kelihatan. Oke. Nah, ini adalah new solution kita. New solution itu diletakin di paling atas. Ya, oke. Jadi ini bisa kita lihat ya, ini new solutionnya. Nah, di sini kita periksa dulu nih hasilnya. Kita periksa setiap bangunan dalam layer. Kita bandingin sama layer suitable terrain. Kita bandingin sama layer suitable terrain. Ini suitable terrain. Tuh. Jadi ini new solution tuh yang ini. Terus suitable terrain, new solution ini yang merah. Suitable terrain itu yang coklat keorenan ini. Nah, setelah diamati hasilnya, ternyata eh, nggak semua bangunan mungkin sepenuhnya sesuai, meskipun beririsan dengan suitable terrain. Nah, jadi dari hasil yang diperoleh ini bisa dilihat bahwa beberapa bangunan yang termasuk dalam analisis sebenarnya tidak benar-benar sesuai. Maka sebenarnya diperlukan penyempurnaan analisis. Nah, jadi kan kita akan
Kita ingin memastikan nih bahwa hasil analisis hanya mencakup bangunan yang sepenuhnya berada di dalam layer suitable terrain. Nah, kita tuh bisa menggunakan alat analisis vektor seperti itu. Lalu kita lanjut ke yang kedua, yaitu kita akan membuat peta hasil analisis. Selanjutnya, di sini kita akan membuat peta hasil analisis, di mana kita diminta untuk menampilkan layer, places, hillshade, solution, roads, dan juga eh, aerial photos atau DEM. Di sini saya sudah menampilkan places, hillshade, solution. Solutionnya di sini saya pakai new solution, roads, dan juga di sini pakai DEM. Nah, di sini sudah saya tampilkan semua. Nah, kemudian di sini saya sudah membuat labeling pada places karena di sini layer places diminta untuk di labeling. Saya akan menunjukkan bagaimana proses labelingnya. Jadi untuk melakukan labeling, jadi setelah kita input, nah jadi kan tadi kalau misalnya untuk places itu dia datanya vektor, kita input lewat sini, places, ini places, SHP kan, itu nanti kita add, kita open, terus kita add di sini. Nah, begitu juga untuk apa namanya layer-layer yang lain yang menggunakan raster juga sama aja. Nah, setelah kita add, kita close data storage manajernya. Di sini kita langsung ke layer yang mau kita edit nih. Di sini yang mau kita edit cuman si places kan. Kalau misalnya kita pertama add tadi, ini belum ada nih labeling-labeling kayak gini, nama kotanya Sweden, uh, Railton, seperti itu belum ada. Jadi untuk melabelingnya, itu kita klik kanan ke properties layer properties. Nah, setelah itu, setelah itu di sini kita ke labels. Nah, di labels ini dipilih. Tadi tadi itu awalnya no labels. Di sini saya pilih ke single labels. Setelah itu saya edit nih untuk teksnya. Teks ini saya menggunakan font ini. Ini ada banyak pilihan fontnya, tinggal dipilih aja. Selanjutnya, untuk size-nya, di sini saya pakai ukuran 12. Dan warnanya di sini saya sesuaiin aja. Pakai ini. Nah, setelah itu di sini saya menggunakan buffer. Buffer itu yang putih-putih ini nih. Ini kalau misalnya nggak kita centang, nah berarti dia nggak ada buffer. Kalau di apply, dia jadinya begini labelingnya. Tapi kalau kita draw text buffer, nah di sini saya warna buffernya, maksudnya tuh kayak warna outline dari si labelnya itu warna ini, terus ketebalannya cuma 2 aja, 2 mm. Jadi pas di apply, dia langsung kayak gini. Jadi dia kayak menambah kejelasan labelingnya aja. Nah, lalu di sini kita bisa mengatur placementnya. Di sini saya memilih kartografik aja. Jadi masih kelihatan titiknya itu. Kalau misalnya kita pakai round point, kita apply. Nah, dia mirip-mirip sih sama yang kartografik, mode kartografik. Tapi kalau kita pakai offset from point, di sini kita bisa ngatur nih. Dia bisa di center. Nih, kita lihat ya. Ini kan titiknya, ini labelnya. Coba kita apply. Nah, dia jadi di center, di atas si titiknya di tengah-tengah. Tapi kalau misalnya kita di bawah, coba kita apply. Nah, dia di bawah ininya. Di sini saya mau tetap pakai mode kartografik aja, apply. Nah, jadi di sini terus saya oke. Nah, jadi deh labelingnya seperti ini. Nah, sudah selesai nih, kita sudah selesai menginput layer-layer yang ingin ditampilkan. Lalu kita sudah melabeling si places ini juga. Sekarang kita akan membuat peta hasil analisisnya menggunakan print layout. Di sini kita ke project. Setelah ke project, kita langsung ke new print layout. Nah, di sini create print layout kan, di sini kita tampilin aja judulnya. Terserah judulnya mau apa, terus langsung oke aja.
Nah, nanti kita akan diarahin ke print layout. Sekarang kita ke print layout. Nah, di sini udah ada tampilan print layoutnya ya. Nah, untuk memuat petanya, kita bisa pakai menu ini, Add Map. Di sini tinggal kita gambar aja, tinggal kita sesuaiin aja maksudnya. Ini tinggal kita tarik aja gini, sesuaiin. Dah. Nah, mapnya udah di-render. Nah, selesai di-render nih. Terus di sini kita bisa nih nyesuaiin mapnya. Pakai apa? Pakai ini, Move Item Content. Di sini bisa kita geser-geser. Mapnya bisa kita geser-geser. Bisa kita zoom. Kita zoom bisa. Nah, seperti inilah ya kurang lebih. Jadi saya pengen nampilin segini aja. Lalu kita bisa nih tambah judul petanya. Pakai ini, add label. Saya mau taruh judul petanya di sini. Oke. Nah, ini kita kalau menulisnya, ini misalnya judulnya peta hasil analisis. Oke, selesai. Di sini saya mau pilih fontnya, pakai fontnya itu banyak ya, tapi di sini saya mau pakai Times New Roman. Lalu stylenya mau saya bold, bold italic. Kemudian size-nya saya buat 50. Setelah itu, ini appearance-nya saya center semua. Selesai, terus kita bisa pakai background. Background-nya tinggal ya kita sesuaiin aja. Nah, misalnya inilah. Nah, setelah itu kita bisa nih nambahin legenda peta. Ini untuk add legend. Ini kita buat di sini aja. Nah, ini kan legend yang keluar itu semua layer yang ada di peta kita tadi kan. Nah, ini bisa bisa kita bisa kita pilih option only show items inside link maps. Jadi cuma nampilin layer-layer yang emang ada di sini, 5 layer tadi, yaitu tadi roads, places, new solution, hillshade, sama ini apa namanya dem tadi. Oke. Nah, terus kita juga bisa nih nambahin skalanya. Skalanya nih, add scale bar. Udah, disesuaikan aja letaknya. Sesuaiin aja pokoknya letaknya. Misal ini. Oke. Setelah itu saya mau nambah arah kayak kompas gitu. Add north arrow. Jadi arah utara. Misalnya ini, misalnya arah utara ke sana seperti itu. Nah, jadi peta apa print layout ini sebenarnya gimana cara kita untuk membuat peta dan kita tuh ngedit-ngeditnya tuh sesuai preferensi kita aja sebagus mungkin se eh, se semudah mungkin untuk dipahami seperti itu bagi yang membacanya. Nah, setelah itu langsung kita save aja. Setelah kita save, udah. Jadi, ini adalah peta hasil analisis yang sudah selesai kita buat. Selanjutnya, kita kembali ke QGIS. Nah, setelah kita melakukan pembuatan peta analisis, di sini kita diberi tugas untuk menemukan area di sekitar Cape Peninsula yang cocok sebagai habitat bagi spesies Fynbos langka. Wilayah investigasi mencakup Cape Town dan Cape Peninsula, mulai dari Melkbos Strand di utara hingga Strand di selatan. Para ahli botani telah memberikan kriteria habitat yang sesuai bagi spesies ini, yaitu tumbuh di lereng yang menghadap ke timur, tumbuh pada lereng dengan kemiringan antara 15 hingga 60%, berada di wilayah dengan curah hujan tahunan lebih dari 1000 mm, minimal berjarak 250 meter dari permukiman manusia,
dan terdapat di area vegetasi yang luasnya setidaknya 6.000 meter persegi. Nah, di sini kita akan mencari tanaman ini di 4 area lahan yang sesuai dengan memilih 4 area yang paling dekat dengan University of Cape Town dan kita menggunakan keterampilan KISS di QKISS. Nah, kita langsung saja menyiapkan petanya. Di sini, dalam menyiapkan peta, kita langsung ke current CRS aja di sini. Kita klik. Setelah itu langsung di filter, itu kita cari 33S. Lalu kita pilih WGS 84 UTM Zone 33S. Lalu langsung kita okein aja. Nah, setelah selesai, setelah ini kita save save as ya, save as project ini. Kita save as project ini nih, save as project ini, save as di folder ini. Jadi kita buat directory baru di file manager, namanya raster prep. Nah, nanti eh, peta kita yang ini itu kita save di sini dengan format nama kita underscore finboss. Terus langsung kita save aja. Nah, kebetulan ini udah sempat saya coba save tadi. Jadi kita bisa langsung lanjut aja. Nah, setelah sudah di-save, kita langsung nih langkah pertama yang kita lakukan untuk memecahkan masalah ini adalah kita memuat data ke dalam peta. Jadi ada dua jenis data yang kita gunakan, ada vektor, ada raster. Di sini kita akan memuat data vektor, kurang lebih ada 3 data vektor, yaitu streets, zoning, sama district. Jadi pertama, di sini kita akan add streets terlebih dahulu, data vektor streets. Jadi kita ke sini, terus ke vektor, terus pilih ini, kita pakai folder more analysis, setelah itu kita ke streets. Nah, kita pilih yang SHP, oke, kita add close. Nah, setelah itu, ini kita rename. Mana rename? Nih, rename layernya jadi streets aja. Street. Bentar, sudah. Sudah selesai, sekarang kita ke zoning. Kita add ini lagi. Kalau vektor, ya kita pakainya yang SHP ya. Nah, terus ini kita add. Setelah kita add, kita rename lagi. Rename-nya itu, ini jadi zoning. Zoning selesai, lalu kita ke district. Kita add data vektor district. Ini kita ke ini admin boundaries. Iya bukan ya? Bentar. Iya benar. Kita ambil yang SHP, kita add, kita close. Nah, ini kita apa namanya? Rename. Jadi district. Oke, jadi udah selesai ya untuk nge-add data vektornya. Ini kayaknya kita ubah aja warnanya biar lebih enak dilihat. Bisa simbology. Kita ubah ke warna yang terang aja ya. Oke. Nah, setelah itu 3 data vektor udah berhasil dimuat. Kita akan memuat 2 data raster. 2 data raster. Di sini kita ke sini, terus raster, terus ini kita dem dulu. Nih, dem. SRTM ini kita add. Nah, setelah kita add ini kita rename. Oh, ini di close dulu. Ini kita rename nih. Kita rename jadi dem. Dem. Selesai. Terus kita add lagi nih. Salah. Ini.
Kita add yang rainfall. Kita add yang rainfall. Nah, kalau raster dia jenisnya TIFF ya, jenis format filenya. Close. Oke, nah ini kita rename. Kita samain aja huruf depannya itu sama-sama kapital. Oke, selesai. Jadi kita udah berhasil nih memuat data vektor dan juga data raster ke dalam peta yang udah kita siapin. Nah, setelah itu kita akan menyusun layer-layer ini. Jadi saya bakal coba susun dulu biar lebih enak dilihat. Baik, jadi kurang lebih ini hasil susunan layer yang bisa saya buat sudah cukup jelas menurut saya. Nah, jadi ini adalah langkah untuk menyiapkan peta kita. Jadi kita udah menyiapkan peta, udah memasukkan data. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk tugas ini yaitu menemukan distrik yang sesuai itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya rasa cukup yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekeliruan yang masih terjadi. Di sini kita semua masih sama-sama belajar. Apa yang masih salah, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk di tugas-tugas selanjutnya. Sekian cukup dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Zuhra Alevanevi dengan NIM 122450034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari tugas kelompok praktikum ADSP RA dari kelompok 9. Sebelumnya saya ingin meminta maaf apabila dalam penyampaian kali ini saya menggunakan hasil dari laporan kelompok saya untuk menjelaskan langkah-langkahnya karena terkendala device laptop saya tidak kuat untuk menjalankan keysnya. Oke, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bagian 1.3.6, yaitu menemukan distrik yang sesuai. Pada bagian ini, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Yang pertama, pada QGIS itu bisa mengklik kanan pada lapisan distrik. Sebelumnya kita harus membatasi distrik yang hanya pada distrik yang diinginkan, seperti Belfield, Cape, Goodwood, Quills River, Mitchell Plain, Simontown, dan Weinberg. Ada beberapa langkah seperti pilih opsi filter, lalu membangun query. Setelah itu bisa mengulangi langkah sebelum distrik lainnya. Lalu dapat tutup tanda kurung untuk breakers dan klik OK 2 kali untuk menerapkan query. Pertama pada bagian ini adalah untuk menentukan distrik yang relevan dengan penelitian dan tidak semua distrik dalam dataset akan digunakan, sehingga perlu dilakukan pemfilteran agar hanya distrik tertentu yang ditampilkan, seperti Belfield, Cape, Goodwood, Quills River, Mitchell Plain, Simontown, dan Weinberg. Dan proses ini dilakukan melalui query builder pada lapisan distrik, di mana SQL query digunakan untuk menyaring distrik yang sesuai dengan membatasi area penelitian hanya pada distrik yang relevan. Analisis ini menjadi lebih efisien dan fokus. Setelah filter diterapkan, distrik yang tidak masuk dalam daftar akan disembunyikan dalam tampilan peta, sehingga hanya wilayah yang penting yang dianalisis lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah 1.3.7 untuk memotong clip raster. Pada bagian ini, untuk mendapatkan area yang diminati, kita harus melakukan langkah-langkah pemotongan. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, seperti membuka dialog pemotongan raster, lalu mengecek bagian input layer, dan juga memilih beberapa layer pada input layer, di max layer itu memilih distrik, lalu ada juga memasukkan file untuk di EM clip, lalu menyimpannya, dan juga kita juga harus memastikan untuk open output file after running, algoritma telah terpilih. Setelah itu, memilih layer untuk rainfall pada input layer, dan simpan output sebagai rainfall clip. Tadi itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan pada 1.3.7. Ya.
Setelah distrik yang sesuai ditemukan, langkah berikutnya adalah pemotong layer raster agar hanya mencakup wilayah yang telah difilter sebelumnya. Data raster yang digunakan dalam analisis ini adalah DEM atau Digital Elevation Model dan curah hujan atau rainfall. Pemotongan dilakukan dengan alat clip raster by mass layer, di mana lapisan distrik yang sudah disaring digunakan sebagai mass layer. Tujuan dari pemotongan ini adalah untuk menghilangkan bagian raster yang berada di luar distrik yang telah ditemukan, sehingga analisis lebih efisien dan fokus pada area penelitian. Raster yang telah dipotong akan disimpan dalam file baru agar tidak mengubah data asli. Selanjutnya bagian 1.3.8 untuk mengubah simbologi layer vektor. Pada bagian ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama ada mengklik kanan pada layer streets, lalu memilih properti, beralih ke tab simbol dalam dialog yang telah muncul, lalu klik pada entry line, pilih simbol dari daftar di bawah atau atur yang baru, warna, transparasi, dan lain-lain, dan selanjutnya untuk mengklik OK untuk menutup dialog di layar properties. Dan melakukan proses serupa untuk layer zoning dan pilih warna yang sesuai. Itu merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan pada bagian ini. Oke, untuk simbologi jalan yang sudah dirubah dan disesuaikan dengan warna orange di sini, kami memilih warna orange. Ya. Agar data lebih mudah dibaca dan dianalisis, secara visual, simbologi layer vektor perlu disesuaikan. Simbologi ini mengacu pada cara tampilan data vektor dalam peta. Misalkan, pada layer streets atau jalan, ada zoning, yaitu zonasi lahan. Warna dan ketebalan garis tepi diubah agar lebih kontras dan tidak membingungkan. Hal ini penting agar setiap lapisan dalam dikenali dengan jelas tanpa tumpang tindih dan dengan lapisan yang lainnya. Dengan menggunakan warna dan simbol yang sesuai, kami atau pengguna dapat dengan cepat memahami perbedaan antara berbagai jenis data vektor yang ditampilkan dalam peta. Selanjutnya untuk 1.3.9 mengubah simbologi layer raster. Pada bagian ini juga terdapat beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan, seperti membuka dialog properties untuk layer raster rainfall 30, lalu memperluas bagian min, max value settings, lalu juga memastikan nilai dalam kotak terkait adalah 2.00, dan pada bagian contrast enhancement untuk memastikan tertulis stretch to min max, dan untuk color gradient diubah menjadi white to black. Itu merupakan beberapa langkah-langkah yang dilakukan pada poin kali ini. Oke. Selain vektor, simbologi raster juga perlu disesuaikan agar lebih mudah dianalisis. Dalam kasus ini, dua raster utama yang digunakan adalah rainfall dan juga DEM. Rainfall curah hujan, DEM-nya ketinggian tanah. Untuk memperjelas tampilan, metode peningkatan kontras digunakan seperti stretch to min max dan min standard deviation. Dengan metode ini, variasi dalam data curah hujan dan elevasi lebih mudah dibedakan secara visual. Berikut merupakan output yang dihasilkan dari poin 1.3.9. Selanjutnya adalah 1.3.10, yaitu membersihkan peta. Oke, pada bagian ini juga memuat beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama, hapus layer asli, rainfall dan DEM, serta rainfall clip dan DEM clip dari panel layers. Lalu mengklik kanan pada layer tersebut dan memilih remove. Setelah itu simpan peta, dan kita dapat menyembunyikan layer vektor dengan menghapus centang pada kotak di panel layers, dan ini akan mempercepat proses render peta dan menghemat waktu yang kita perlukan. Itu merupakan langkah-langkah yang ada pada poin 1.3.10. Oke. Selanjutnya adalah 1.3.11 membuat hill shape. Pada bagian ini tentu memiliki langkah-langkah yang perlu dilakukan seperti pada di modul. Beberapa langkah-langkahnya seperti memastikan di IM30 adalah layer yang aktif dengan ditandai oleh highlight setelah diklik. Lalu untuk selanjutnya adalah mengklik menu raster, analisis, dan selanjutnya hill shape untuk membuka dialog hill shape. Kemudian scroll ke bawah untuk ke bagian hill shape dan simpan output directory restart break dengan nama hill shape TEF. Dan lalu kita dapat memastikan kotak centang itu dicentang. Kotak centang open output file after running algorithm itu dicentang. Selanjutnya klik run. Lalu tunggu hingga proses selesai. Selanjutnya adalah untuk mengatur transparansi hillshade dengan pada layer hillshade itu yang baru akan muncul di panel layers. Kemudian dapat mengklik kanan pada layer hillshade dan buka dialog properties. Kemudian klik tab transparansi dan atur global opacity ke 20% dan klik OK. Berikut merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan pada poin ini. Hillshade adalah teknik yang digunakan untuk menampilkan efek bayangan pada permukaan medan agar lebih mudah dipahami. Efek ini dibuat dari data DEM, di mana sistem pencahayaan virtual diterapkan untuk menunjukkan variasi ketinggian dan bentuk medan. Hillshade juga dihasilkan menggunakan alat raster, lalu analisis, dan kemudian hillshade, lalu disimpan dalam file baru agar tidak mengganggu tampilan data lain. Transparansi hillshade diatur menjadi 20% dengan masih bisa dikombinasikan dengan data lainnya, seperti curah hujan atau kamera lereng. Berikut merupakan output yang dihasilkan dari poin ini. Kemudian pengatur transparansi. Ya, ini setelah itu hasilnya seperti berikut yang ada di tampilan, dan lapisan hillshade sudah menyatu dengan map sebelumnya. Dan yang terakhir yang harus saya jelaskan di sini adalah 1.3.12 untuk slope. Sama seperti poin-poin sebelumnya, di sini memerlukan beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan, seperti mengklik menu raster, analisis, lalu slope untuk membuka dialog algoritma slope, lalu memilih di IM30 sebagai input layer, terus juga mencentang kotak select express as percent instead of degree, dan lalu menentukan nama file dan lokasi penyimpanan yang sesuai dengan untuk output.
Dan uh, kita juga perlu memastikan kotak open output file after running algorithm itu dicentang lalu dapat mengklik run. Oke, di sini kemudian dapat terlihat ini output yang dihasilkan, lalu dapat menghasilkan output seperti ini. Kemudian mengubah simbologi slope. Di bagian ini juga memuat beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan seperti membuka dialog properti seperti biasanya melalui menu klik kanan pada layer, lalu mengklik tab simbologi, kemudian mengubah dari single band gray menjadi single band pseudo color. Dan lalu memilih min standard deviation X pada min max value settings dengan nilai 2,0 dan pilih color ramp yang sesuai. Selanjutnya adalah mengklik run. Ini merupakan output dari langkah-langkah tersebut. Langkah-langkah yang saya sebutkan itu semuanya ada di modul, mengikuti modul semuanya. Kemudian pada bagian terakhir ini yang saya jelaskan dalam tahap ini adalah menghitung kemiringan atau slope dari permukaan tanah berdasarkan data DEM. Kemiringan dihitung dalam bentuk persentase karena salah satu kriteria habitat spesies yang diteliti adalah lereng dengan kemiringan antara 15 hingga 60%. Oleh karena itu, saat menjalankan alat slope, opsi slope express as percent instead of degrees harus dicentang agar hasilnya sesuai dengan kriteria analisis. Setelah itu slope dihitung, simbolisasi raster juga diperbarui agar lebih mudah dibaca. Biasanya metode single band pseudo color ini digunakan untuk memberikan gradasi warna berdasarkan nilai kemiringan sehingga area datar dan lereng curam dapat dibedakan dengan jelas. Oke. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Hilal Kurniawan dari program studi Sains Data angkatan 2022 dengan NIM akhir 85. Nah, di sini ingin menjelaskan sedikit yaitu mengenai poin 1.3.13 yaitu klasifikasi ulang raster. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita yang pertama yaitu menentukan directory raster pack sebagai lokasi untuk output layar. Nah, tadi saya sudah membuatnya karena kalau praktikum di Kigis lumayan agak ribet ya, jadi saya langsung menunjukkan hasilnya yang sudah kami kerjakan tadi. Seperti berikut. Nah, langsung saja ya. Ini tadi udah kita coret-coret. Kita jelaskan terlebih dahulu di mana yaitu yang pertama kita menentukan raster terlebih dahulu, kemudian menentukan raster pack atau direktorinya, kemudian setelah itu yaitu memilih lapisan output dengan memilih tombol klik yang ada di sini, yang ini tadi. Kemudian menyimpannya dengan nama slope 15_60 TIV ya. Nah, dapat dilihat sudah saya buat di sini yaitu klasifikasi ulang raster. Kemudian output layernya ini disimpan di slope 15_60.TIF ya. Di sini direktorinya saya simpan di user Mac saya yaitu Danila Kurniawan. Kemudian di sini kita menghitung kalkulator atau ekspresi atau kodenya ya, di mana kita memilih slope 1 lebih besar daripada 15 dan slope slope add 1 lebih kecil daripada 60. Nah, ketika kita klik oke ini, kemudian itu akan menampilkan tampilan seperti ini ya, teman-teman. Nah, di slope 15 slope 50 ini. Nah, dapat dilihat seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita harus mengatur kemiringan antara 15 sampai 60 derajat dengan menggunakan item dan daftar tombol seperti yang tadi ya. Nah, di sini raster, calculate. Nah, ini di sini nanti sama aja masukin kayak yang tadi. Masukin yang ini. Terus kopas saja, tempel, lalu direktorinya ini tinggal dipilih ya. Nah, simpannya mau apa seperti itu kurang lebih. Karena tadi sudah saya buat dan hasilnya sudah ada, kita lanjut aja kemudian menggabungkan raster, yaitu kita membuka kalkulator raster tadi yang pertama, kemudian mengetik atau membuat yaitu ini kodenya. Aspek 45_135 bintang slope yang tadi ya. Nah, ini raster. Ketik aja yang tadi kopas dari modul,
Kemudian hasilnya menunjukkan seperti itu. Nah, tapi hasilnya di sini menunjukkan seperti ini, teman-teman. Sepertinya ini terdapat kesalahan kepada saya menjalankan kodenya ya. Tapi ini sudah hampir mirip, kita anggap bisa gitu. Lalu kita lanjut ke yaitu menemukan daerah pedesaan. Nah, di sini sembunyikan semua lapisan. Semua lapisannya ini kita hide dulu ya. Terus tadi kita disuning dulu. Nah, di sini lapisan, kemudian menampilkan zoning yang tadi, klik kanan, kemudian tabel atribut. Nah, ini kita gini aja nih. Nah, ini klik kanan, kemudian tabel atribut, ini tabelnya. Ini sudah saya rubah tapi tadi. Kemudian buat query seperti ini. Query-nya klik kanan lagi di sini ya. Kemudian filter. Nah, di sini query-nya. Gen zoning ruler. Kayak gitu. Kemudian hasilnya menampilkan seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kita hanya menampilkan daerah pedesaan saja gitu, teman-teman. Lalu kita ekspor ya, simpan aja seperti selayaknya menyimpan file. Nih. Nah, di sini ekspor ya, save as. Kemudian poin 8.4.17 yaitu membuat buffer negatif. Nah, klik menu item vektor alat geoprocessing buffer nih. Ini mana tadi? Vektor, vektor, vektor. Ini ya, geoprocessing terus buffer. Nah, ini disesuaikan. Di mana di sini nilainya kita menggunakan jarak atau distance. Nih, sebentar saya geser. Nah, di sini distance-nya kita menggunakan jarak 250. Nah, ini tinggal diatur min 250. Kemudian yang lain hanya disesuaikan. Kita simpan dengan nama ruler buffer.shp. Kemudian kita run aja. Tadi kita sudah buat mana ya? Ruler shp. Nah, ini seperti ini hasilnya. Warnanya dibuat negatif. Ini tinggal disesuaikan aja ya warnanya. Kalau mau warna merah tinggal ke properties. Kemudian cari aja warna merah di sini. Nah, ini oke. Apply. Nah, warnanya jadi ya sesuai. Kemudian lanjut kita membuat yaitu vectorizing the raster. Apa sih vectorizing the raster itu? Yaitu vektorisasi raster. Di mana? Bentar. Apa ini vektor? Ini aspek slope rainfall namanya. Jadi kita udah buat. Nah, ini. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini pertama kita yaitu klik ada menu raster konversi poligonisasi vektor. Nah, ini di sini raster, lalu mana nih? Konversi. Nah, ini poligonisasi raster atau vektor. Nah, bagian ini tinggal disesuaikan ulang. Bagian ini disesuaikan ulang dengan ini ya. Kemudian di sini buat query. Nah, ketika kita run, nanti dia muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini, kemudian kita klik kanan, lalu ada filter. Di sini kita ketikkan suitable sama dengan 1. Nah, sesuai yang ini ya. Oke, kemudian diekspor, sudah sesuai. Nah, di sini memperbaiki geometri. Ini kan hasilnya tadi pertama kayak gini. Kita perbaikin geometri di mana nanti filenya itu bernama aspek slope rainfall underscore 1. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, bedanya apa? Geometrinya diperbarui ya, tapi kalau kasat mata ini nggak ada yang berubah gitu. Tapi udah sesuai. Nah, kita cek satu-satu. Di mana kita ke processing toolbox. Ini tadi nyarinya agak ribet nih. Nih, ke processing, kemudian toolbox.
Kita cari geometri. Nah, ketemu tadi kan. Kemudian kita cari fix geometri F, 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 F. Nah, nih. Klik 2 kali. Kemudian disesuaikan aja dengan yang ini ya. Kita klik ulang namanya apa tadi disimpan di sini. Fix geometri. Sorry. Aspect slope rainfall all. Rainfall 1 di sini, sorry. SHP. Nah, simpan aja, run. Kemudian nanti akan menampilkan seperti ini, teman-teman. Lalu setelah itu yaitu menentukan interseksi vektor. Di mana langkah pertama yaitu klik item menu, vektor, lalu kayak ini. Ada dialog. Ini apa tadi? Roller aspect rainfall. Nah, ini tadi hasilnya kayak gini ya. Pada dialog ruler buffer. Nah, kita vektor alat geospasi, vektor geospacing tool. Sorry, apa ini? Persimpangan. Bentar. Inter vektor geospacing tool, kemudian intersection ya. Vektor mana nih? Intersection. Nah, ini intersection. Kemudian kita memilih ruler buffer di sini, ruler buffer. Lalu fixed slope. Mana nih fixed slope? Kemudian kita memilih yaitu outputnya raster pack, kemudian namanya roller aspect slope rainfall. Kita mana nih? Oh, di sini. Save as ro- roller roller aspect slope aspect slope rainfall. Nah, udah ya. Kemudian kita run. Apakah berhasil? Oh, berhasil. Close. Nah, hasilnya seperti ini. Dia tambah berkurang ya, teman-teman. Nah, tuh, tambah berkurang ya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, mungkin bagian saya cukup itu saja untuk penjelasan lebih lanjut. Bisa dilihat di sini di https://kigis.org/3.40. Cari aja bagian dokumentasi ya. Di sini modul 8. Nah, di situ. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada salah-salah kata atau penjelasannya kurang lengkap, mohon maaf. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Bastian Rizky Sulaiman dengan NIM 122450130. Kalau dari kelompok 9, saya akan melanjutkan eh, tugas praktikum ADSP. Nah, di sini di angka selanjutnya kita akan menentukan intersection pada vektor. Langsung saja, kita langsung buka vektor, geometry tools, lalu kita geoprocessing tools, lalu kita klik intersection. Lalu di situ ini kita pilih eh, rural buffer. Sebentar, ya. Full roll buffer, lalu ininya fix full roll spec. Lalu di intersectionnya kita beri nama file full roll aspect underscore slope underscore rainfall.
.shp hari ini. Oke, berarti ini kita tinggal run aja. Udah selesai, nanti hasilnya akan seperti ini. Terus nanti akan seperti ini. Sebentar. Nanti hasilnya akan seperti ini. Berupa wilayah. Selanjutnya untuk di tahap 13.20 itu kita akan menambahkan ID dan menghitung luas wilayah di setiap poligon ya. Ini saya sudah selesai sebenarnya di saya sudah mengerjakan sebelumnya, jadi saya tinggal menjelaskan ulang proses pengerjaannya. Jadi di sini tuh kita akan eh, memberi label dan menghitung luas wilayahnya. Nah, di sini tuh tinggal klik kanan, terus kita open attribute. Nah, ini awalnya hanya ada area dan eh, fieldnya doang. Nah, untuk menambahnya kita menggunakan ini, lalu kita klik kalkulator. Nah, pertama kita tuh akan harus membuat namanya area. Lalu kita klik geometri, lalu kita klik area, baru harus selanjutnya oke. Nah, karena saya udah, nanti dia akan menampilkan area-area di setiap wilayah. Lalu selanjutnya kita akan melabelin wilayah-wilayah tersebut dengan menggunakan ID. Prosesnya sama, hanya saja dia pakai ID, dan di sini tuh kita pilih yang decimal number. Nah, di sini tuh kita tidak mencari di bagian sini, tapi kita menulis ulang, menulis ID. Nah, karena sudah udah ada, lalu ini klik aja oke. Nanti selanjutnya dia akan menampilkan area dan ID-nya. Nah, di proses selanjutnya itu kita eh, memilih area dengan ukuran tertentu. Nah, jadi di langkah selanjutnya kita akan memilih area yang areanya itu lebih besar dari 6.000. Nah, di sini tuh kita sama kayak tadi, di langkah sebelumnya kita open attribute table, eh, di di klik kanan, terus kita buka filter, lalu di situ kita klik di sini kodenya area lebih besar dari 6.000, lalu kita klik OK. Nah, untuk melihatnya kita bisa ke table attribute. Nah, di sini tuh kita bisa melihat ada beberapa wilayah yang memenuhi syarat area lebih dari 6.000. Nah, beserta ID-nya. Jadi ini akan mempermudah kita dalam menganalisis suatu datanya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan digitalisasi Cape Town. Lalu untuk proses selanjutnya kita akan digitalisasi University Cape Town. Nah, di sini itu kita harus ada beberapa dulu data yang disiapkan. Pertama itu kita import dulu datanya, vektor. Lalu kita cari vektor datasetnya itu yang udah diberikan dari modul. Nah, kita pilih street yang .shp. Oke, lalu kita add. Habis itu kita masuk ke vektor di sini. Lalu ke geometri, geoproses.
ke geometry type. Nah, maaf, sebelumnya ada kesalahan tadi, kita awalnya dari vektor, ternyata salah, kita menggunakan tools layer, baru kita create layer, baru kita klik new shape file, lalu habis itu kita eh, memilih eh, memilih geometry type-nya. Sini kita klik point, terus kita di sini pilihnya yang ini project CRS. Lalu kita masukin namanya University Cape Town. Oh, University aja deh. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Ini saya sebelumnya juga udah ngerjain. Lalu selanjutnya, kita akan menambahkan. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan peta peta latar belakang. Nah, di sini tuh kita klik ini, lalu kita klik browser. Nanti dia ada tulisan XYZ tiles, kita pilih yang ini, terus kita pilih Open Street Map, baru kita drag ke layers. Nih, dua kali. Nah, lalu nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, nanti di sini tuh kita harus menggunakan internet untuk menentukan di mana lokasi University Cape Town ya. Jadi ini kita zoom, ya, ini Cape Town. Nah, ini University Cape Town. Lalu eh, kita akan menandai. Lalu selanjutnya untuk melabelin ininya, kita menggunakan ini, kita klik tools ini, lalu kita klik ini. Nah, kita klik ini University Cape Town, lalu kita masukin ID-nya satu. Nah, jadi nanti dari data dari gambar ini nanti kita bisa menentukan lokasi Cape Town, melabelinya, jadi sehingga kita mudah melakukan proses pencariannya nanti. Mungkin sekian itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam.